Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gue Lukman Suhandi. Hari ini kita mau podcast lagi, podcast WB. Hari ini gue bareng Egi Ginanjar atau yang namanya dikenal Egoy. Ya, dia dari Sukabumi, datang kemari nggak tahu mau ngapain, apa mau cuma podcast doang, apa mau kemana. Tapi dari tampilannya kayaknya dia mau naik gunung sih tadi gue tanyain. Goy, lu dari Sukabumi tadi, Goy? Iya bang. Hah? Iya. Jam berapa dari Sukabumi, Goy? Tadi itu jam kereta itu jam 11:20 ya. Jam setengah 12 lah ya. Iya. Terus lu kemari mau ngapain? Sebenarnya diajak teman buat naik gunung. Naik gunung. Iya. Oh, lu anak gunung? Iya. Yoi, anak pendaki. Mau naik gunung kemana? Arjuno. Arjuna Ulirang. Heeh. Itu di Jawa Timur ya? Iya. Berarti lu udah pengalaman dong naik gunung, gue? Kalau dibilang pengalaman sih sedikit. Dikit. Iya. Udah ini gunung mana aja yang pernah lu naikin? Baru sekitaran Jawa doang sih bang. Jawa Tengah, Jawa Timur? Belum pernah nyebrang pulau ya. Oh, belum pernah. Berarti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya? Iya. Gunung yang menurut lu paling menantang selama lu naik gunung? Kalau gunung itu gak ada yang menantang ya. Sebenarnya semua itu sama. Tapi yang paling enak buat dijalanin gitu. Nah, iya itu Argopuro gitu kayak. Argopuro. Iya. Kenapa tuh? Karena nikmatin banget gitu perjalanannya itu sama Bang Sadun dulu. Oh, Mas Adun. Nikmatin perjalanannya maksudnya gimana nih? Tiap 3 jam itu kita ngecamp, 3 jam ngecamp. Jadi nggak ada rasa capek gitu. Lu tiap 3 jam ngecamp? Iya, paling lama itu kita jalan itu jam 10, asar itu udah ngecamp gitu. Oh, berarti bukan berarti ya, itu mah emang ini aja ya, males gitu lah ya. Iya. Terus gini, kan gue juga suka naik gunung nih. Kalau orang naik gunung kan itu punya tujuan, Goy, atau gue mau ngapain naik gunung nih gitu. Kalau lu gimana? Kalau tujuan gua naik gunung itu ya lebih mendekatkan diri ke alam sih. Sebenarnya saya nggak selalu naik gunung sih. Dimanapun juga kalau buat camping gitu lebih enak itu daripada kita liburan ke mall, bising gitu. Lihat orang banyak itu pusing. Kalau sensasinya tuh apaan gitu naik gunung, kan orang punya sensasi beda-beda nih. Kayak misalkan dia naik gunung itu cuma ikut teman-temannya atau dia naik gunung itu cuma mau foto-foto doang. Nah, kalau lu tuh sensasinya gimana gitu? sensasinya Naik gunung kayak lu ngecamp kayak di mana kayak gitu. Sensasinya apaan yang lu dapetin gitu? ya mencari ketenangan lah bang. Jadi ketenangan. Kuburan dong. Kalau di gunung itu berasa semua masalah itu hilang gitu. Pas kita turun lagi, wah masalah ini banyak lagi gitu. Oh, berarti lu cuma mencari ketenangan sesaat gitu. Iya. Tapi kenapa lu lanjutin hal tersebut? Ya pengen aja sih. Pengen aja doang gitu. Maksud gua, lu ngapain nih? Lu ya kan naik gunung, kita tahu lah kalau naik gunung itu persiapannya banyak. Manajemen perjalanan harus oke. Manajemen logistik, terus fisik. Nah kan yang gua tahu itu kalau naik gunung itu pasti fisik capek kan. Iya. Nah, lu kagak bosen gitu naik gunung fisiknya capek mulu? Enggak sih, sebenarnya pekerjaan gua juga sama kayak naik gunung. Emang apaan pekerjaan lu? Mau ngomong nih? Ngukur apaan? Ukur tanah. Kita jalan-jalan itu bisa seharian. Lu orang BPN bukan? Kalau iya. Oh, orang BPN. Tapi masih di luar ya. Oh, vendor ya? Ya. Vendor. Berarti lu naik gunung memang udah related sama gawean lu gitu ya? Berarti lu gaweannya ngukur tanah sih. Ngukur tanah. BPN ilmu pertanahan. Tapi lu kan basicnya farmasi, gue. Iya, ya, itu dia dasar sebenarnya gua. Nggak ada yang tahu gitu jalan hidup itu seperti apa. Ya, kita jalanin aja gitu seperti arus. Iya, asik itu tuh. Gue suka. Jalani hidup seperti arus. Asal jangan kayak tai gitu. Nah, ada nggak sih satu gunung yang menurut lu itu yang pernah lu naikin nih ya, yang pernah lu naik gunung itu yang menurut lu tuh paling asik lah Ya, selain tadi Argopuro ya? Ya yang mungkin paling asik lah di Jawa lah, di Jawa Tengah lah, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat mana? Cermai lah asik gua. Jawa Barat Cermai. Iya. Jawa Tengah? Jawa Tengah yang pernah lu naikin? Kalau menurut gua kurang asik sih kalau gunung Jawa Tengah. Kalau kenapa lu suka sama Cermai? Asiknya kenapa dong? Ya
asiknya perjalanannya itu mantap gitu bang. Mantapnya Tanjak, gimana nih? treknya mantap gitu. Oh, treknya mantap. Terus apa lagi? Trek, duh, apa lagi ya? Apa lagi? Treknya mantap nih. Pemandangan. Iya pemandangan oke. Pemandangan oke. Terus air banyak kan di sana? Air ya cuma di bawah doang. Di bawah doang. Berarti lu naik sambil bawa air ya? Iya, kita itu pernah kehabisan air tuh. Oh, lu pernah punya cerita? Coba lu ceritain. Lu punya pengalaman apa di Gunung Cermai? Kehabisan air mungkin ya itu. Kehabisan air. Iya. Gara-garanya apa? Ya kita minumnya terlalu banyak gitu. Oh, terlalu boros sama air. Iya. Terus alhamdulillah itu kita di trek itu nemu air 1 jeligen, itu tahu punya siapa itu? itu gue tanya, itu air ditanam apa digeletakin? Digeletakin 1 jeligen. Walah, anjir. Berat enggak. Memang kadang ada pendaki-pendaki itu yang naruh air di tengah jalan kan. Iya. Tujuannya itu biar kalau dia turun nanti masih ada stok air di situ gitu. Itu lu kepikiran ke situ enggak? Kepikiran sih, tapi prediksi gua sih gua habisin langsung. Tapi Tapi jadi 5 liter tapi kita gak ketemu pendaki lagi itu. di atas. Kita itu coba bertemu yang turun dari apa? Dari Dia puncak. puncak. Ya Coba mungkin ketemu. itu airnya itu orang yang turun dari Enggak, dia puncak. beda jalur. Oh, beda jalur. Kita turun lewat Linggarjati, dia ke Palutungan. Oh, lu naiknya dari mana? Dari Palutungan apa Linggarjati? Palutungan, Lu naik Palutungan. turun Linggarjati. Nah, dia yang ketemu naik Ketemu Linggarjati, turun Palutungan. Oh, berarti berseberangan gitu Iya. ya. Mungkin itu orang yang kebanyakan stok air kayaknya. Ya bisa juga sih, kayak gua waktu itu ke Sindoro, ke Sumbing tuh. Bawa terlalu banyak sampai atas nggak habis, akhirnya gua bagi-bagi pas lagi turun. Cuman nggak gua tinggalin sih. Itu kalau gua dulu. Terus mana lagi nih? Jawa Barat. Ada lagi. Gede Pangrango enak nggak tuh? Sebenarnya enak, tapi terlalu ramai sih. Kalau rame ya? Iya. Kecuali Rame pengunjung ya. iya. Kecuali apa? Kecuali lewat Salabintana asik ya. Anjir jauh banget itu, wah serem banget lewat Surabintana. Soalnya Buka jalur. kalau naik gunung ada warung itu Aneh ya. aneh. Iya. Sekarang Ada itu warung, banyak warung gitu. banyak yang jual nasi uduk, jual pop mie di atas gunung itu aneh sih. Jawa Tengah itu pas terakhir naik sih banyak warung sekarang, makanya Di mana lu Jawa Tengah? terakhir itu pas kenikahan Bang Pris tuh. Jogja. Iya yang ketemu sama gue ya. Itu lu naik kemana tuh? Sindoro. Sindoro. Itu udah banyak warung? Iya. Di mana aja? Di tiap pos. Tiap pos ada warung. Bukan Sindoro, Sumbing gua kali. Sumbing tiap pos ada warung. Iya. Di mana aja coba? Gue udah pernah Sumbing. Pos berapa aja? Pos 1. Pos 1 ada. Pos 1 kan perbatasan. Iya. Perbatasan hutan sama hutan sama savana kan? Iya, yang bisa naik ojek tuh. Iya, Banyak pos tuh 1. warung. Di pos 2 ada, pokoknya terakhir itu sebelum Sabana yang di atas tuh. Ini Pestan. Sebelum Pestan pos 4 itu. Di situ terakhir warung. Oh, iya. Berarti udah banyak. Di Pestan warungnya banyak nggak? Ada 1 sih. Dia bikin shelter gitu. Buset. Warga paling ya. Iya, jadi kurang aneh gitu. Kita naik gunung itu bawa logistik jauh-jauh, wah ada warung. Dulu sebelum itu mah kita wajar yang ada cuma di Lawu ya. Iya. Di tempatnya Lawu aja. Boyem ya kan. Cuman sini sekarang udah banyak banget warung di setiap gunung. Kayak kasus gua ke Cikuray itu. Waktu gua ke Cikuray itu nggak ada warung, di pos 1 pun nggak ada warung. Nah sekarang ini terakhir gua dengar infonya itu di setiap pos ada warung, terus pendaftarnya ribet segala macem. Aduh, gua bilang. Kalau gua terakhir ke situ cuma di pos 1 doang paling bawah. Iya. Habis pemancar tuh ada warung tuh. Habis macam ada warung. Oh, iya. Nah, itu gua belum ada lagi tuh. Terakhir ke situ, 2000 berapa tuh, udah lama tuh. Berarti lu terakhir naik gunung kapan? Kemarin. Yang pas? Gede kemarin. Oh gede. Lu sama siapa? Beo sama Bipak. Oh Beo sama Bipak ngapain tuh? Ada misi apa ke sono? Kita mah nganter aja bang kan. Tapi lu tahu nggak itu lagi nikahnya siapa? Lu naik? Tahu RTK. Lu gila pada gue bilang lu adanya sama ini lagi pada nikah malah naik gunung. Itu gua diajak Beo bang. Gua kan sekarang pendaki yang ngikut aja. Ada yang ngajak gua berangkat. Awalnya gimana emang awalnya? Awalnya ya itu Beo iseng-iseng ngajak gua. Ayo aja kata gua begitu. Sebenarnya itu gua sebenarnya gak mau berangkat itu. Karena
motor gua mogok. Motor lu emang gak ada obatnya itu mah. Itu kan motor itu dipakai ke Selat Bintara dulu gua ke PH. Nah. Itu lancar-lancar aja, kena hujan kali ya. Hujan gede kan. Pas mau turun itu mati motornya. Mati. Untung itu dari Selat Bintana ke Sukabumi itu jalanannya turun ya. Gua gelindingin dia. Bahasa saya apa? Gelindingin ya. Gelindingin aja sampai bawah gitu. Tapi lu tekin kagak? Naikin lah, masa motor berarti, gelinding. kan tadi gua bilang kan gelindingin bisa dilepas aja no biar motornya gelinding. Kalau lu tekin berarti bukan gelindingin, cuman lu nggak nyalain mesin kan? Iya. Iya. Karena motornya mati. Iya. Seperti situ bingung tuh, cari motor gak nemu-nemu. Ya, jalan terakhir ya nge-grab. Iya, sama kayak ongkos ke Jawa sebenarnya. Lu nge-grab dari mana? Dari Sukabumi ke Cibodas. Iya. Dapat duit kan? Lumayan 200. Buset, 200 ya tuh. Kenapa lu kagak ini? Kenapa lu kagak naik angkot aja? Kalau angkot itu jauh, muter ke ini apa? Ke Bogor dulu sih, Ciawi. Tapi kira-kira kalau naik angkot waktu itu lu ngejar apa enggak? Waktunya udah malam jam 12 gak ada. Oh shit dah. Gila lu mah. Untung ada Grab ya, motor ya? Mobil. Anjay. Itu naik gunung deket, berasa naik ke Jawa itu ongkosnya. Terus ada nggak sih pendaki-pendaki nih, yang kebanyakan sih yang baru ya, pendaki-pendaki yang gak lu suka kalau lagi naik kayak gimana? Buang sampah sembarangan. Terus itu doang paling. Itu doang ya? Iya, sompral paling gitu. Sompral. Iya. Sompral apa? Ngomongnya ngasal gitu. Oh, ngomongnya nggak punya etika ya, di alam liar. Apa lagi? Itu aja sih. Yang lainnya mah oke aja. Yang lainnya oke aja. Minum oke ya. Oke. Masa kita mendaki gak minum, haus dong. Iya benar-benar. Terus pengalaman yang ini, yang menaik lagi. Kan gue dulu pernah naik sama Ego ya kan. Ego ini penghancur makanan ya orang nih. Setiap masak udah pasti kagak bener sama Ego ya. Ada nggak lu selain sama gue naik nih, lu ngerecokin orang masak ada nggak? Gua mulu yang masak sebenarnya kalau naik. Lu masak itu nggak pernah bener, Goy. Tapi orang makan, Bang. Ya mau nggak mau daripada lapar coy mati. Daripada orangnya ada yang masak, mati. Mendingan gua yang masak. Iya sih, bener sih. Tapi dengan naik gunung, kalau bagi gua dulu sih cuma awal-awal dah, gitu dah. Waktu awal kali pertama kali naik gunung yang lu cari apaan? Ya pengen tahu aja, rasa penasaran. Lu nggak kepengen foto di atas awan gitu? Enggak. Oh, beda sama gua. Kalau dulu gua waktu pertama kali naik gunung yang gua cari gua mau foto di atas awan. Makanya paling enak deket Cikuray. Ya kan? Iya. Yang treknya panjang, maksudnya panjangnya itu enggak terlalu jauh. Iya, enggak terlalu jauh tapi lumayan terjal lah. Ya Cikuray lah itu mah. Enak dah. Tapi kalau Cikuray itu dari bawah itu kita jalan kaki itu mantep, Bang. Dari bawah mana? Dari Aspal. angkot turun ya. Lu gila kali. Jauh banget itu, gila lu. Gua pernah itu gara-gara gua ditipu sama teman gua kan. Ayo naik kemana? Ke apa yang Cikuray itu? Cikuray apa tuh? Bukan Pepadaya, satu lagi. Guntur. Iya, Guntur. Ayo, udah gua. Pas nyampe lokasi tuh, teman gua, udah ke Cikuray aja. Oke, kata gua. Hati gua udah jatuh. Mampus lu belum pernah naik Cikuray ini, kata gua. Udah naik angkot, ntar jalan kaki, kata gua. Gua naik angkot itu udah berhentinya salah ya. Jalan kaki lagi. Pas jalan kaki itu gua sama pos Cikuray itu beda satu punggungan gitu. Buset. Berarti lu mau ke pos satunya aja, pos pendaftaran lu ngeliatin satu punggungan dulu. Iya, jadi gua itu udah pas di kelihatan pos apa? Pos satunya itu. Iya, pemancar. Iya, pemancar itu kok jauh kata gua. Itu berangkat pagi jam 4 itu belum nyampe pemancar. Jam 4 pagi, jam 4 sore. Jam 4 sore belum nyampe pemancar. Iya, kita berangkat itu jam 8 jalan kaki. Jam 4 pagi. Iya. Set. Sebenarnya gua yang ngerjain itu lu dikerjain sama temen lu atau lu ngerjain temen lu? Gua lihatnya kerjain teman gua, tapi nyasar, Bang. Oh iya.
So tahu lu berarti ya. Terus turun dari pemancar jalan kaki juga pernah itu. berarti ini enggak dulu yang dari pemancar nih. Lu jam 8 pagi nge-trek. Jam 9 jam 10-an lah. Jam 10. Itu dari bawah. Ke pemancar Nyampe itu jam 4 lah, setelah jam 4. Jam 4. Iya. Nah, teman-teman lu tanggapannya gimana? Mereka mah biasa aja sih, Bang. Tapi mereka merasa gini nggak? Lah ini kan kita belum naik gunung tapi udah jauh banget begitu. Enggak sih. Enggak. Oh, berarti bego lah itu orang. Terus dari pemancar jalan kaki lagi ke bawah. Enggak, itu langsung naik angkot dulu. Pernah sama Capung Beler. Apa? Pas baliknya itu kita udah ongkos beripis tuh. Yang sebelum ada si Maksi juga itu dulu masih belum ada warung. Iya. Masih bayar seikhlas ya. Ikhlasnya ya. Kan itu mobil itu jarang kan ke atas ya. Iya. Bedanya sama sekarang pasti ada terus. Iya. Karena mobil gak ada ke atas, kebetulan banyak yang olahraga ke atas itu lari, kita ngikutin trek mereka turun. Ngikutin tuh. Berapa jam lu turun dari pemancar sampai ke bawah? Ya 2 jam sampai 3 jam lah. 2 jam 3 jam anjir. Jauh itu, Goy. Naik angkot aja berat bagi gua. Iya. Pengalaman lu belum pernah turun ke gua ya? Belum Ya? Gunung doang ya? Paling gua jalan-jalan doang di gua yang paling aneh dah, yang paling aneh pernah lu temuin di gunung? Entah ke temen lu, makhluk halus, pendaki lain, atau lu naik gunung gak bawa logistik, pernah nggak? Kalau logistik bawa sih, selalu bawa logistik. Nah kalau ini ketemu hantu pernah nggak lu? Kalau ketemu enggak, paling dengar suara doang. Dengar suara? Iya. Lu masih inget nggak lu boker di depan tenda? Iya itu. Itu karena disalah itu mencekam itu. Lu kan mencekam, lu pengecut anjing. Lu boker di depan tenda temen-temen lu, gila kali nomor 3. Itu gimana ceritanya gue? Coba gue, itu hal yang paling aneh bagi gue. Itu sebenarnya pas diksar ya itu. Ya. Gua itu ceritanya gimana? Lu kok tahu-tahu bisa boker di depan tenda, lu gali doang terus lu boker? Itu karena awal mulanya itu kan kita ngumpulin semua logistik ya. Karena gua orangnya ya ngapain gua kumpulin semua gitu ya. Gua umpetin tuh logistik. Iya, lu ngumpetin dari panitia ya? Iya, gue umpetin itu. Padahal tempatnya tertutup banget, ketemu juga sama panitia gak mungkin gitu. Setelah selesai dikumpulin gitu, selang 2 jam gua cari lagi tuh logistik gak ada, hilang gitu. Terus itu di situ gua mulai agak apaan gitu ya. Gua nanya panitia pasti ya diomelin ya. Gua nanya semua peserta gak ada yang gambil gitu. Panitia juga gak mungkin gitu gambil gitu. Pasti kalau gambil ketahuan pasti diomelin. Iya. Pasti diomelin lu gitu ya. Terus nah pas malam itu udah mules gitu. Enggak, tapi waktu lu ngumpetin makanan, temen-temen lu tahu nggak? Tahu semua. Tahu. Terus hilang itu. Hilang begitu aja. Iya. Padahal makanan itu masih dalam bungkusan sasetan plastik gitu. Banyak tuh. Banyak. Terus itu makanan hilang berarti. Hilang. Nah terus lu ini nggak tanya sama temen lu, ini tadi makanan di sini, ini siapa yang ambil gitu? Iya. Mereka nggak ada yang tahu juga. Nggak ada. Bukan panitia juga yang ambil. Bukan. Itu kejadian paling aneh yang gua alami gitu. Iya. Terus habis itu? Ya karena berhubung udah waktu malam gitu, perut mules, ya dilihat situasi mencekam gitu. Yang gue tanya kenapa lu gak minta temen lu nih suruh nemenin lu boker, kan begitu biasanya. Kasihan, capek. Terus lu boker depan tenda ya? Gak terlalu depan sih, agak samping dikit. Ini hal yang goblok, gue bilang, lu ngapain gue bilang, berak bang, gila lu, berak di depan tenda sono ujung, gue bilang, kagak berani gue. Hal paling ekstrim lagi, gue tidur di luar kena hujan, udah bodo amat hujan gimana. Itu di Gede. Posisi lagi tinggi gak? Ya lumayan tinggi. Kalau lagi tinggi mah gak ngaruh. Lu tidur di luar? Iya. Di mana waktu pendakian? Pendakian, iya. Pendakiannya keberapa? Bareng kita nggak? Enggak, bareng teman-teman doang. Oh, lu bareng teman-teman lu. Ceritanya gimana?
Itu nyampe Surken Badai gitu kita diriin tenda. Ya setahu gua sih Emang berapa orang? Kan tenda gede apa kecil yang bawa? bawa tenda kapasitas 2 orang. Anjir. Terus? Itu harusnya buat bertiga cukup ya. Tapi kan kita itu sebenarnya ada tenda itu 2. Rombongan pertama itu yang tenda gede naik duluan. Ya. Kita rombongan ya tim Ya, slow. tim slow, tim slow, tenda ternyata kecil. Iya. Tenda itu apa Bang Pris tuh tenda kapasitas 6. 2 Oh, yang dibawa Bang Pris itu 2 yang gua bawa tuh. Yang 6 itu duluan naik gitu. Duluan, ya. Tapi kita tim slow ada berempat di belakang gitu. Tim slow pas nyampe Surken itu kita muter-muter tuh gak ketemu itu teman. Oh, lu disuruh. Oh, berarti lu ketemuan di Surken tapi nggak ketemu-ketemu. Oh iya. Jadi tim advance duluan lah gitu Iya, biar kita kebetulan, enak gitu. Iya, iya. Udah nyampe Surken itu, ya mau gak mau lah kita berdiriin tenda aja gitu. Gua sebagai orang yang lapang dada, gua di luar aja. Sosokan dong lu. Lu sosokan tidur di luar. Iya. Posisi hujan gak tuh? Hujan badai itu. Orang tenda nyampe muka gitu kalau pas kena angin itu. Oh, tenda nempel di muka lu. Iya. Tapi lu nggak hipo di situ ya? Enggak. Oh ya, lagi tinggi mah nggak kerasa hipo. Sebenarnya enggak terlalu tinggi juga sih. Lumayan lah. Lumayan lah ya lah. Terus gunung mana lagi? Lawu ada nggak pengalaman? Lau ya Musadun. Sadun ada. Gimana tuh? Ya kita naik itu berlima ya. Berempat ya. Gua lupa tuh. Ya ingatnya gua, Sadun, Lai, sama Bang Pris. Berempat. Kita itu yang pengalaman yang aneh itu apa? Yang bukan aneh sih, biasa aja sebenarnya. Pas mau ngambil air itu berempat berlima lupa juga. Beler ikut enggak ya? Lupa gua. Gimana? Mau ngambil air itu karena ada sesajen gitu. Lu berempat atau berlima? Lupa gua. Anjay. Iya, lanjut terus. Mau ngambil air itu karena ada sesajen gitu. Semua itu lirik-lirikan. Lirik-lirikan gimana sih? Takut. Udah mau apa kebenjaan gitu kan. Ada sesajen. Terus Jadi gua itu pas ngambil air juga. Jadi kita itu semua itu lirik-lirikan. Akhirnya yang jalan itu gua sama Lai. Tapi Lai nungguin dari jauh. gimana? Bangsat kata gua. Gua korban itu. Karena lu paling muda. Terus gimana? Jadi ngambil air kayak itu? Ngambil air, mau gak mau kan kita mau jalan gak ada air. Iya, terus Ngambil air itu sugesti gua itu udah aneh-aneh gitu di kepala gua. Anjing gimana kalau ada kepala ya sama tangan gitu. enggak lu bisa mikir sampai segitunya gimana ceritanya? Apa? Enggak, maksud gua lu tadi mikir nih, lu ngambil air. Terus lu berpikir, ini ada kepala atau tangan itu maksudnya sampai imajinasi lu ke sono tuh gimana ceritanya? Lu lagi tinggi? Enggak, itu lagi Normal. Nah, terus kenapa bisa punya imajinasi gitu? Karena saking takutnya lu kali. Iya, karena ada sesajen aja kali. Kan yang kayak gitu itu memanggil setan kan istilahnya. terus selama perjalanan di Lawu nih, kan biasanya mitos di Lawu itu kan kalau jalan didampingin sama burung jalak tuh. Iya, ada juga. Lu ngelewatin apa nungguin dia jalan? Nggak tahu dah gua. Kayaknya ngelewatin dah. Lewatin. Tapi untungnya nggak nyasar lu ya. Enggak. Soalnya mitosnya tuh kalau ngelewatin itu jalak kebo atau iya burung jalak kebo apa ya kalau nggak salah. Itu mitosnya tuh pasti kesasar. Lu enggak? Enggak. Berarti lu lewat ini ya? Lewat mana tuh? Jalurnya lewat mana sih? Tahu gua lupa tuh. Apa sih Lawu ya? Gue lupa deh. Cemoro Sewu. Iya. Oh iya bener berarti. Terus Cemoro Sewu tangga semua kan? Iya. Terus mana lagi? Ada lagi nggak gunung? Banyak sih bang. Pengalaman lu yang membuat lu tuh anjir naik gunung kok ternyata begitu. Kalau pengalaman gua itu yang gua takut sendiri itu cuma di Gede doang itu bikin bulu punduk merinding itu. Di Gede. Di mananya posisinya? Di pas pos air panas itu.
Oh, tahu gua. Iya, Itu kenapa? keadaan gua paling depan nunggu, teman di belakang. Iya. Kan ada pos tuh. Gua masuk pos itu langsung punduk gue itu merinding semua tuh. Iya, karena apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan, pokoknya gua taruh keril, gua duduk langsung punduk merinding itu. Hah? Gua ambil lagi keril, padahal itu keadaan hujan itu. Gua duduk itu di depan pos ya. Tapi di situ nggak ada pocong ada segala macam. Nggak ada. Alhamdulillah selama ini nggak pernah ngeliat lah. Lu pas lagi pendakian masal itu yang apa? Yang kaos coklat? Kaos coklat apa kaos apa? Gua ikut itu yang kaos biru doang sekali. Berarti lu pas lagi turun sama gua nggak? Enggak, gua di belakang. Oh, di belakang ya. Nah, lu percaya nggak itu? Pas lagi gua turun duluan di air panas, itu ada 4 orang. Gua tanyain nggak ada yang jawab. Duduk tuh laki-laki di situ. Nggak tahu kakinya nyentuh atau kagak. Cuma mukanya pucet, tapi gua tanyain, gua permisi aja, mereka nggak jawab. Di pos 4 itu. Itu gua ngerasain juga di situ. Kalau kandang badak mah selalu-selalu aja. Iya. Kalau kandang badak itu gua tahu mimpi tahu apa ya? Itu pas malam itu gue denger suara bajak kaki, bajak suara orang gitu. Tapak, gini orang jalan. Suara orang gitu. Soalnya kondisinya setengah sadar tidur ya. Terus. Pokoknya pas bangun itu gua kira kan rame tuh. Gua lihat, sepi, masih sepi, kita doang kata gua. Tapi yang bangun lu doang gitu sama teman apa sendiri? Sendiri apa sama teman-teman lu yang bangun? Gua doang. Lu doang. Terus lu bangunin teman lu enggak yang pada tidur? Enggak. Takutnya panik. Terus apa lagi nih? Naik gunung, pengalaman. Berarti nggak ada pengalaman buruk ya? Nggak ada, alhamdulillah. Pengalaman yang paling menarik dah dari naik gunung? Menarik, semua menarik sih bang. Menarik ya? Iya. Jadi sekarang kita sebelum closing, pesan lu buat pendaki baru yang mau naik gunung apa? Siapkan mental. Siapkan mental. Kalau bisa itu ilmu kita berada di alam itu. Ilmu berada di alam, dasar-dasar. Terus kalau ini yang utama itu PPGD lah, gimana cara ngatasin takutnya ada yang hipo apa gitu. Pertolongan pertama gawat darurat ya. Apalagi manajemen perjalanannya, walaupun kita cuman bicara tapi harus ada tersirat kita mau kemana, jam segini harus sampai mana, harus ada target rondon, acara gitu lah ya. Terus apa lagi? Terus ya utamanya sih duit sih. Duit. Kata-kata mutiara Gong sebelum closing Goy. Apa ya? Gua bukan orang puitis. Iya, pokoknya kata-kata mutiara aja. Kata-kata motivasi lah atau kata-kata mutiara sebelum closing. Ketika pekerjaan mengganggu hobi kamu, tinggalkanlah pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sudah gua podcast sama Egoy di podcast WB. Yang belum nonton silahkan nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisan bukan nolongin gua.